Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warzuqna al-fahma wal 'amala bima 'alimna wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-'amala bima 'alimna innaka anta arhamur rahimin wa akramul akramin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita udah sampai daras ke-6 dalam belajar fikih mazhab Imam Syafi'i. Fikih mazhab Imam Syafi'i, kitab Safinatun Najah. Nah, Alhamdulillah kita sudah sampai ke bab najasah. Bab apa? Bab najis. Nah, kita mulai langsung. قال الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا اللهم بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. فصل الذي يطهر من النجاسات ثلاثة. Yang menjadi suci dari najis ada 3. Jadi yang asli najis itu berubah menjadi suci. Itu ada 3 hal atau ada 3 mata najis berubah dari najis menjadi suci. Naam. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat. Apa maksudnya dari yang pertama ini? Al-khamru idza takhallalat maksudnya minuman khamr ini berubah. Khamr itu asalnya najis, ya. Kalau khamr itu asalnya najis. Tapi kalau berubah menjadi apa? Menjadi khal, menjadi cuka. Ini apa? Ini berubah dari sifat khamr ke sifat cuka tanpa kita menambahkan apapun. Tanpa kita menambahkan apapun, khamr tersebut ini menjadi apa? Menjadi suci. Nah, akan tetapi kalau kita menambahkan sesuatu hingga khamr ini menjadi suci, itu tidak menjadi suci. Hingga menjadi cuka, itu cukanya tetap masih najis, ya. Karena apa? Karena kita menambahkan sesuatu. Menambahkan sesuatu. Bersama khamr ketika berubah menjadi khal, menjadi cuka, itu yang berubah juga wadahnya. Wadahnya kan dulu najis karena dalamnya isi khamr. Begitu juga ketika berubah cuka, juga wadahnya menjadi suci, ya, menjadi apa? Boleh dipakai. Naam. Itu adalah apa? Itu adalah al-khamru, ya, idza takhallalat. Ya. Apa itu al-khamr? Al-khamr ini yang terbuat dari apa? Dari anggur. Yang buat apa? Dari jus apa? Dari jus anggur. Setelah jadi jus anggur, itu diamin berapa hari hingga apa? Hingga sudah ada apa? Di atas sudah ada putih-putih. Ini sekarang sudah menjadi apa? Menjadi khamr. Itu tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita gunakan. Nah. Kemudian apa? Khamr itu dalam mazhab Syafi'i bukan hanya yang dibuat dari anggur, tapi juga yang buat dari kurma. Ya, kurma ketika jadikan jus, kemudian didiamin hingga apa? Atasnya jadi putih-putih, itu berubah juga jadi nabid. Muskir, yang membuat orang apa? Membuat orang mabuk. Juga itu hukumnya sama seperti apa? Seperti khamr. Naam. Kemudian yang kedua dari hal-hal yang menjadi suci karena apa? Karena khamr, karena apa? Karena berubah adalah apa? Jildul maitati idza dubir. Ya, jildul maitati idza dubir. Apa arti apa jildul maitah? Kulit hewan yang mati ketika apa? Ketika melaksanakan proses dibag. Dibag itu kalau dalam bahasa Indonesia samak. Nah, ketika sudah disamak, maka apa? Maka ini menjadi kulit yang suci
kulit yang najis itu berubah menjadi apa? Menjadi suci. Kalau arti dibagh dalam bahasa Arab itu menghilangkan kotoran-kotoran yang bekas-bekas darah, bekas-bekas daging dari apa? Dari kulit hewannya. Ya, dengan apa? Dengan sesuatu yang kecut. Ya, sesuatu apa? Sesuatu yang kecut atau sesuatu yang keras yang bisa menghilangkan apa? Menghilangkan yang tempel-tempel di apa? Di kulit apa? Kulit hewannya. Dan ada apa? Ada bahan-bahan khusus untuk ya yang menghilangkan apa? Menghilangkan suci. Nah, kemudian yang kulit yang jadi suci adalah kulit yang najis karena hewannya mati. Ya, kulit yang najis karena hewan mati. Karena selama hewannya hidup itu kulitnya atau badan hewan tersebut masih suci. Kita sentuh hewan yang masih hidup, kita apa? Kita sentuh itu masih apa? Masih suci. Kita tidak perlu cuci tangan, tidak perlu apa-apa. Nah, kecuali apa? Kecuali al-kalb wal khinzir, anjing dan babi. Itu apa? Itu hukumnya walaupun kita apa? Kita ambil kulitnya setelah mati tetap hukumnya najis walaupun apa? Walaupun di samak. Nah, maka kulit yang jadi suci adalah kulit yang najis karena mati. Yang najis karena apa? Karena mati. Dan selama hidupnya hewannya itu masih apa? Masih suci. Nah, kemudian ketika apa? Tanda kulitnya menjadi suci, ya, tanda kulitnya menjadi suci adalah apa? Ketika kulit sampai ke kondisi ketika kita rendamin dalam airnya tidak kembali apa? Tidak kembali ada bau-bau dan basi-basi, itu tidak kembali. Itu kalau sudah tidak kembali ke kondisi ini basi dan itu ketika kita rendamin dalam air, maka saat itu kulitnya menjadi apa? Kulitnya menjadi suci. Nah, itu adalah tanda apa? Tanda kulitnya apa? Menjadi suci. Kemudian hal yang ketiga yang berubah dari najis ke suci adalah wama sara hayawanan. Ya, wama sara hayawanan. Apa itu? Contohnya apa? Cacing itu yang apa? Dud itu yang kecil-kecil, hewan yang kecil-kecil yang biasanya keluar kalau ada basi-basi dari hewan mati itu biasanya kan ada apa? Ulat-ulat yang kecil itu. Ketika apa? Itu kan biasanya itu keluar dan diciptakan dari apa? Dari hewan yang mati yang basi. Muncul ada apa? Ulat-ulat yang kecil itu. Ulat-ulat itu yang kecil itu hukumnya apa? Hukumnya suci. Kenapa? Walaupun itu asalnya dari najis, hewan maita yang najis itu, tapi karena sudah jadi hidup itu menjadi apa? Ini menjadi suci. Hewan ulat-ulat apa yang kecil. Nah, itu adalah tiga hal yang apa? Yang menjadi apa? Yang menjadi suci. Nah, kemudian Syekh rahimahullah taala berkata, faslun an-najasatu thalathatun. Najasat, mata najis. Mata najis ada tiga hal. Yang pertama adalah apa? Mughalladah. Mughalladah itu tebal, berat. Najasa apa? Mughalladah, tebal, berat. Apa itu najasa mughalladah? Nanti akan dijelaskan. Kemudian wa mukhaffafah. Najasah yang ringan, tidak apa? Tidak berat. Dan cara untuk membersihkan lebih mudah dari cara apa? Najis yang pertama, yang itu mughalladah yang berat. Kemudian ya wa mutawassitah. Najasa mata najis yang apa? Yang mutawassitah, yang sedang. Ya, antara apa? Antara yang ringan dan antara yang tebal. Maka yang pertama dari mata najis adalah an-najasatu al-mughalladah. Apa itu an-najasa al-mughalladah? Kata Syekh, al-mughalladatu najasatul kalbi wal khinzir. Mata najis al-kalb, anjing, wal khinzir, dan babi, wa far'i ahadihima. Wa far'aduma, dan turunan dari salah satu apa? Dari anjing atau apa? Atau babi. Atau misalnya apa?
anjing sama kambing lahirnya apa? Hewan. Hewan itu tetap najis karena apa? Salah satu asalnya adalah apa? Najis. Maka ikut apa? Ikut najis. Naam. Kemudian najis yang kedua adalah al-mukhaffafah. Apa itu al-mukhaffafah? Qal baulus sabi. Air kencing anak apa? Anak kecil yang laki-laki. Alladhi lam yat'am illa al-laban. Yang tidak pernah makan ya kecuali susu. Tidak pernah masuk ke perutnya kecuali apa? Susu. Dan walam yablugh al-haulain. Dan belum sampai 2 tahun yang apa? Yang sempurna. Hukum air kencing anak yang kecil, yaitu pipis anak kecil itu hukumnya apa? Hukumnya masih apa? Najasah mukhaffafah. Najasah mukhaffafah, maka itu apa? Itu hukumnya apa? Hukumnya masih najasah, disucikan dengan cara lebih apa? Lebih mudah. Maka kita ingat harus itu menjadi apa? Yang najasah itu hanya yang menjadi mukhaffafah adalah air kencing, pipis aja. Kemudian harus dari apa? Dari sobing, dari anak apa? Dari anak kecil. Anak kecil yang masih belum apa? Belum sampai 2 tahun, dan itu anak kecil yang laki-laki. Kalau perempuan masih tetap apa? Najis mutawassit. Kemudian apa? Yang berikutnya itu tidak boleh makan kecuali apa? Kecuali susu. Tidak masuk ke dalam perutnya kecuali susu dari lahirnya sampai apa? Sampai 2 tahun, supaya itu anggap ini najis apa? Najasah mukhaffafah. Tapi kalau kurang salah satu dari sifat ini, maka apa? Hukum ini sekarang itu adalah najasah mutawassitah, dan itu adalah najasah yang ketiga, yaitu sairuna, seluruh najis semua itu apa? Mutawassitah. Ya, kenapa namanya mutawassitah, tengah-tengah? Karena apa? Syariatnya dalam hukumnya itu wasat, tengah antara apa? Antara mughalladah dan antara apa? Mukhaffafah. Naam. Dan an-najasah al-mutawassitah atau al-mughalladah, ya, najasah al-mughalladah itu cara untuk suci najasah mughalladah itu dengan apa? Bi ghasliha sab'an, kata Syekh, tathuru bi ghasliha, menjadi suci dengan membasuhkan, mencucikan, ya, bi sab'i ghasalat, ya, bi ghasliha sab'an, dengan mencucikan atau membasuhkan apa? 7 kali atau 7 kali basuhannya. Tapi ini setelah membersihkan mata najisnya. Kemudian 7 kali basuhannya, salah satu dengan turab. Salah satu apa? Dengan turab yang suci, dengan tanah apa? Dengan tanah yang apa? Yang suci. Itu cara untuk mensucikan apa? Mensucikan mata najis yang mughalladah, yang tebal atau yang berat. Kemudian al-mukhaffafah, cara untuk suci mata najis yang mukhaffafah, yaitu dengan apa? Dengan mencipratkan al-ma, birashil ma'i 'alaiha ma'al ghalabah, dengan mencipratkan apa? Air atasnya apa? Atas tempat najis itu, ma'al ghalabah, bersama apa? Al-ghalabah. Jadi lebih banyak air daripada apa? Air kencing yang ada di tempatnya. Dan apa? Wa izalati 'ainiha, kita harus membersihkan najisnya. Jadi menghilangkan mata najisnya sampai apa? Tidak ada rasa atau bau. Atau apa? Warna di itu. Jadi itu cara apa? Itu cara untuk membersihkan an-najasah al-mukhaffafah. Najasah mukhaffafah itu adalah air kencing anak kecil yang belum sampai 2 tahun dan belum pernah makan kecuali apa? Kecuali susu. Kemudian cara untuk membersihkan najasah mutawassitah, sebelum kita jelaskan bagaimana cara untuk membersihkan najasah mutawassitah, kita harus tahu najasah mutawassitah itu 2 macam, 2 jenis.
Yang pertama namanya najasatun hukmiyah. Yang kedua najasa ainiyah. Apa maksud dari najasa hukmiyah? Najasa hukmiyah tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa. Itu najasa apa hukmiyah. Tapi itu apa? Kita lihat yakin. Itu ada mata najis yang kena sesuatu gitu. Nah, itu namanya apa? Najasa hukmiyah. Nah, kenapa namanya hukmiyah? Karena kita memberikan hukum ke tempat ini najis tanpa ada sifat, tanpa ada rasa, tanpa ada bau, tanpa ada warna. Kita memberikan hukum sesuatu ini najis. Nah, karena kena najasa apa hukmiyah. Nah, kemudian cara untuk membersihkan gimana? Itu apa cara untuk membersihkan? Itu mata najasa hukmiyah dengan mengalirkan air atas najasa apa? Atas najasa hukmiyah. Ketika mengalirkan air atas najasa hukmiyah, maka itu apa? Itu sudah jadi suci. Kemudian al-ainiyah itu yang najasa dengan apa? Kelihatan dengan mata, itu ada bau atau ada warna atau ada apa? Atau ada rasa, maka kita cara untuk mensucikan itu harus fala budda min izalati launiha, harus menghilangkan warna, menghilangkan bau dan menghilangkan apa? Menghilangkan rasa. Nah, itu cara untuk apa? Untuk membersihkan apa? Membersihkan mata najis. Naam. Taib kata Syekh rahimahullah taala, faslun aqallul haidhi yaumun wa lailah. Fasal minimal dari haid itu ya zaman atau waktu yang keluar haid itu 20 satu hari satu malam, maksudnya 24 jam. Dan apa namanya, darah itu terus keluar selama 24 jam. Nah, itu apa? Itu kalau apa keluarnya keluar darah itu minimal. Nah, wa ghalibuhu, dan yang sering perempuan haidnya itu 6 hari 6 malam, atau 7 hari 7 malam. Nah, ketika misalnya apa putus-putus haidnya itu putus-putus, kadang keluar kadang datang, kadang keluar kadang datang. Nah, total keluar yang putus-putus ini kalau sampai 24 jam total keluar, misalnya 1 jam keluar, 1 jam berhenti, 1 jam keluar, 1 jam berhenti. Nah, kalau totalnya 24 jam berarti itu apa? Itu haid. Tapi kalau belum sampai 24 jam berarti itu istihadah. Nah, istihadah itu salat biasa. Tapi kalau haid tidak salat. Nah. Kemudian wa aktsaruhu, kata Syekh rahimahullah taala, wa aktsaru, yang paling banyak dari masa haid itu maksimal itu 15 hari 15 malam gitu. 15 hari malam gitu. Nah. Maupun apa? Maupun darahnya sambung atau darahnya putus-putus, itu maksimal 15 hari, tapi dengan syarat tidak kurang dari 24 jam. Jadi selama 15 hari total darah yang keluar itu minimal 24 jam. Dan selama 15 hari itu semua haid 15 hari ini. Nah, kemudian kalau darahnya terus keluar sampai lebih dari 15 hari, berarti itu namanya apa? Namanya istihadah yang setelah seterus itu setelah 15 hari itu dianggap istihadah. Nah, itu apa? Itu yang maksudnya dari apa? Dari maksimal masa haid. Nah, dan apa? Waktu yang pertama perempuan biasanya haid adalah 9 tahun. 9 tahun, dan 9 tahun ini tidak masalah kalau kurang dari 9 tahun 15 hari. Jadi apa? Lebih dari 15 hari enggak. Tapi kalau masih masa dari 9 tahun 15 hari itu tidak masalah kalau keluar darah haid dalamnya. Nah. Dan hukum haid itu apa? Melarangkan puasa dan melarangkan salat. Tidak boleh puasa, tidak boleh salat. Tapi yang wajib diqada hanya puasa aja yang wajib qada. Tapi kalau haidnya itu tetap salat dan tetap puasanya.
Kemudian apa caranya gimana untuk mustahadah? Mustahadah tetap salat, tetap puasa, dan apa saat salat itu cucinya tempat darahnya, kemudian apa isi dengan kain atau dengan apa sesuatu itu yang menutupkan darah supaya tidak mengalirkan ke tempat lain. Kemudian mulai wudu, kemudian apa segera salatnya, jangan sampai apa tunggu, harus apa setelah wudu selesai langsung segera salat, dan harus setelah masuk waktu salat. Mustahadah itu harus setelah masuk waktu salat. Nah, ketika dia mengakhiri telat salatnya, tidak langsung segera-segeranya, tanpa alasan, tanpa uzur, tanpa dia nunggu jamaah, maka hukum ini sekarang itu hukumnya harus ulang apa cara sucinya. Nah, kemudian kata Syekh rahimahullah taala, aqallu tuhur bainal haidatain, minimal perempuan suci antara dua haid itu minimal 15 hari. Minimal 15 hari. Itu apa? Kalau misalnya haid 15 hari berarti masa suci 15 hari. Nah. Kemudian apa? Yang waghalibuhu 24 yauman. Dan apa biasanya yang sering masa suci itu, yang sering itu 24 hari atau 23 hari. 24 hari, 23 hari. Itu apa? Itu masa suci. Nah, kalau sering. Wala hadda li akthar, dan tidak ada batas ke maksimal masa suci. Kadang perempuan itu selama hidupnya tidak ada haid, bisa juga. Itu tidak ada masalah. Nah, tidak ada batas. Kemudian kata Syekh rahimahullah taala, aqallun nifasi majjatun. Majjatun itu maksudnya apa? Minimal dari dari nifas hanya keluar setetesnya. Itu darah nifasnya. Setelah Setelah lepas janin. Jadi sekali keluar darah udah. Itu setitiknya. Tapi yang sering ada nifas itu 40 hari. 40 hari 40 malam. Nah, maupun harinya darahnya keluar dulu baru mulai suci, atau darahnya putus-putus, tetap hukumnya sama gitu. Nah. Kemudian wa aktsaruhu, dan maksimal masa nifas 60 hari. Jadi tidak ada perempuan yang lebih dari 60 hari, perempuan nifas dari 60 hari tidak ada. Nah, ini adalah fasal haid dan nifas dan istihadah. Kita selesai dari bab-bab suci, bab taharah dari kitab Safinatun Najah.